Ya, selamat pagi. Pagi. Ya, yang pertama jadi saat ini yang sedang mendominasi market saat ini adalah dari China, ya, dari China, dari Eropa. Oke, yang pertama berita dulu dari China ya. CPI untuk Cina dirilis 9 Juni, oke, itu di bawah prediksi. Ya, artinya melambat inflasinya dia, artinya ekonominya kurang berkembang. Inflasi itu kan naik harga barang, turunnya nilai mata uang. Jadi ekonominya kurang berputar untuk di China. Trade balance-nya China yang hari Sabtu lalu itu di bawah estimasi. Jadi juga ekonominya melambat ya dari data-data yang seperti itu. Nah, kenapa Shanghai Composite Index itu bisa jatuh secara signifikan dalam akhir-akhir ini? Itu dikarenakan kurangnya permintaan ekspor dari negara-negara yang meminta produk ke China. Karena kan lagi pada krisis ya di Eropa, otomatis permintaan ke China itu berkurang. Itu bisa dilihat dari omset, target omsetnya China. Karena diprediksi inginnya 800 miliar, ternyata yang keluar malah 700. Jadi masih di bawah estimasi. Jadi kurangnya permintaan ekspor adalah kenapa Shanghai Composite Index jatuh. Hari ini tanggal 10 ya. Aussie banknya libur. Lalu China juga banknya libur. Hari ini cuma beritanya cuma Jepang current account ya, dan tadi bagus keluarnya untuk Jepang USJPY, makanya lumayan naik. Dan hari ini tidak ada berita Forest Factory lagi. Terus ke bawah. Besok untuk Jepang juga. Jadi yang trade USJPY dalam waktu-waktu ini, minggu ini hati-hati karena banyak berita. Besok coba USDJPY, ada Euro dan GBP, ada berita. Lalu lusa China Bank Holiday, bawah gitu. Terus bawah. Dan untuk dolar kebanyakan di hari Kamis. Jadi untuk Senin, Selasa, Rabu berita untuk dolar forex factory-nya dikit. Kamis yang banyak. Artinya maksudnya kalau beritanya hari Kamis berarti emas itu akan kerasnya di hari Kamis ya, pergerakan liarnya karena dia kan XAU USD. Yang kedua dari Eropa. Dari Eropa saat ini Anda tahu Troika? Troika itu adalah gabungan dari Komisi Eropa, International Monetary Fund IMF, dan Bank Sentral Eropa. Komisi Eropa, ECB, dan IMF. Nah, itu bergabung, lalu dia menyusun planning untuk bagaimana menyelamatkan negara ini dari krisis, Nah, itu tugasnya Troika dan banyak lagi. Itu terancam bubar dalam waktu dekat ini. Ya, jadi Troika itu terancam bubar dan sepertinya bakal pecah ke depannya. Kalau itu sampai pecah, efeknya adalah global. Yang pertama khususnya pasti ke Euro USD. Itu akan turun ke bawah. Dan untuk global pasti jelek beritanya kalau itu sampai pecah. Nah, ini sudah ada berita kemungkinan besar Troika akan bubar ya. Kalau bubar itu jadi kerjasamanya maksudnya nggak jadi kerjasama lagi. Tapi ya mata uangnya tetap euro. Lanjut lagi. Untuk berita dari Amerika kemarin naik mencetak rekor baru, 200 poin kenaikannya. Itu dikarenakan yang pertama omsetnya bagus dari perusahaannya, terutama dari Boeing, dari perusahaan pembuat pesawat terbang. Yang kedua adalah data non-farm payroll yang lumayan bagus, tetapi unemployment rate-nya kemarin jelek, makanya efeknya zigzag sekali ya untuk kemarin hari Jumat. Jadi untuk Amerika saat ini uptrend secara short term. Langsung ke Google dulu. Hari ini rekomend sahamnya adalah Google dari Amerika ya. Buy dengan stop loss 847. Stop lossnya 847. Oh, udah ada. Dan take profitnya 900 take profitnya di Bollinger atas 900. Kenapa Google ini bisa naik di saat yang lain turun? Yang pertama, saham.com ini sedang dalam euforia. Euforia itu artinya semangat yang menggebu-gebu ya. Euforia untuk naik ke atas. Itu .com, Facebook lah, Google, Yahoo, dan segalanya. Yang kedua,
Google baru saja melepas banyak sekali rilis-rilis yang baru. Yang pertama Google Glass. Oke, yang kedua, ada yang tahu Google Glass itu kayak yang di Dragon Ball. Yang kedua itu Google Driver, yaitu server. Ya, bentuknya Google Driver. Yang ketiga Google Plus. Google Plus itu jejaring sosialnya tetapi dari Gmail. Kalau Anda buat Gmail, Anda udah punya Google Plus, ya. Jadi ada banyak produk baru dari Google dan dia adalah penratingnya website. Jadi kalau website, dia bikin website gitu. Nanti yang ngerating website dia bagus atau enggak itu Google. Ya, ada PageRank namanya 1 sampai 10 gitu. Yahoo itu 9, Google itu 10 rankingnya. Oke, nah jadi rekomennya adalah buy secara short term, bukan secara long term. Take profit 900 dan stop loss 847. Next. Oke, ini untuk Dow Jones yang pertama. Ya, Dow Jones uptrend secara short term, tetapi long term masih downtrend untuk Dow Jones. Ya, ini hanyalah pullback ya. Jadi setelah break support, lalu dia kembali ke resistennya, ya, untuk turun lebih jauh. Oke, atasnya ada 1575. Maaf, 15475. 6. 6 ya? 6 apa? 6. 15675. Ya, sorry. 15675. Resistennya maksudnya. Jadi kalau belum break itu belum dibilang uptrend. Sekarang adalah downtrend untuk Dow Jones secara short term. Dan target penurunan pertama 13750. Ya. Kalau sampai minggu ini dia ada turun lebih dari low minggu lalu, salah. Kalau minggu ini break low minggu lalu, itu dia akan koreksi secara besar-besaran Dow Jones ke 13750. Kalau Dow Jones-nya turun, ya otomatis lainnya juga turun. Next. Ini untuk Hang Seng, ya sebentar lagi sudah mencapai support dia di 21250. Oke, untuk Hang Seng. Ini rekomennya adalah prepare for bargain hunting. Ya, bersiap untuk membeli di harga bawah. Khususnya untuk Hang Seng 21250. Paling lebih dikit. 2131, 21 tapi ini overall sudah sangat bagus, siap-siap untuk di buy secara indeks, secara sahamnya juga BYD bagus. Next. Oke, ini Shanghai. Tadi saya udah kasih tahu berita-beritanya ya, pelemahan ekspor dan segalanya. Dan saat ini mulai turun, dia akan tertahan di 2187 yang pertama. Dan sampai saat ini trennya adalah masih uptrend. Oke. Jadi untuk China sampai saat ini masih uptrend. Tetapi jika break 2187 maka akan berubah jadi downtrend. Supportnya. Next. Ya, ini untuk emas. Yang tren emas ya. Yang pertama, kita tahu bahwa kemarin dia sudah break support. Ya, dan secara 4 harian dia tidak bisa break resistennya dia. Artinya kekuatan buyer itu ditahan oleh kekuatan seller secara 4 hari. Jadi 4 hari orang mencoba beli, ditahan lagi, ditahan lagi. Akhirnya terbentuklah banyak puncak 1, 2, dan 3. Lalu kemarin di November malah satu candle panjang membreak support untuk emas. Oke, dan sekarang bermain di area sini. Artinya seller menang secara short term daripada buyer. Ya, berarti emas saat ini dipegang oleh penjual, bukan pembeli. Artinya downtrend untuk short term. Oke. Support pertama adalah 1375 ya. Dan jika break 1375, ini nggak main-main, maka ke 1312. Ya. Hari ini sepertinya untuk futures akan sideways dulu, akan naik turun dulu, jadi nggak akan kemana-mana. Dan kemungkinan besar kalau yang membuka posisi akan dapat harga bagus di jam 4-an, jam 3-an. Oke. Kalau naik kemana? Kalau naik ke 1437, tapi sudah agak-agak sulit. Next.
Ya, ini untuk Aussie ada gap di 95.21. Tadi pagi itu ada gap itu loncatan harga ya. Jadi untuk hari ini sampai nanti sore itu kemungkinan besar untuk Aussie akan kembali ke 9521 dulu. Oke. Dan untuk long term ya, dia menuju ke 09277 untuk Australia versus US dollar. 9277 target penurunannya. Oke. Resistannya 9521 dan 9766. Paling jauhnya. Nah, kalau break 9766 baru dibilang uptrend. 9277 ya. Hati-hati ya buat yang trade Aussie, sell on high. Next. Lalu ini untuk euro, tadi saya juga udah bilang beritanya troikanya sudah hampir ada pecah belah ya. Jadi di sini rekomennya adalah tunggu harga agak tinggi untuk sell posisi. Tunggu harga agak tinggi, kira-kira di 13275 di sini. Ya, dan resistennya 3306. Bawahnya 3062. Untuk euro, jadi rekomennya tunggu harga 3275, sell, stop lossnya di atas 3306 dan take profitnya 3062. Kalau nggak sell sekarang, ya agak jauh stop loss ya, kurang bagus. Next. TP di berapa nih? Hah? Di 3062 TP. GBP, pound sterling, sama ya rekomennya, tetapi GBP ditunggu harga 5625 untuk di sell. Oke, dan stop lossnya 5715 dan take profitnya 5381. Oke, masih ada 2 chart lagi ya. 5381, 625, 5715. Oke, ini untuk USD Jepang. Saya kasih outlook kepada Anda ya. USD JPY secara short term naik dulu ke 100.00. Ya. Kenapa nggak kasih rekomendasi yang jauh-jauh dulu? Agak-agak riskan, tetapi jika dilihat candlenya seperti ini, maka kemungkinan besar ini bisa ke 103 lagi. Tapi saya ambil short termnya dulu, yaitu ke 100. Ya. Oke. Next. Jadi short term uptrend secara short term untuk USD JPY. Dan yang terakhir USD Swiss franc. Nah, ini pergerakan dolar. Kalau Anda lihat USD Kanada, USD Swiss franc, USD Singapura, USD, pokoknya USD depannya, ini chartnya kayak begini semua saat ini. Artinya mereka semua patternnya sama, ya. Patternnya adalah turun, lalu mulai ada break untuk resisten, ya. Nah, jadi untuk dolar ini ada indikasi dia mau naik secara kenceng ke depannya, ya. Kalau dolar naik berarti yang lain turun ya. Saya udah bilang tadi patternnya lagi pada sama untuk dolar. Jadi di sini kita akan wait and see 9277 untuk USD CHF untuk di buy. Oke. Kemungkinan besar nanti jam 4 ada harga-harga bagus. Oke. Sekian, terima kasih.